Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin. Saudara siap diberkati? Haleluya, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa, tidak ada hal yang paling indah buat kami selain kami bisa bersekutu dengan Engkau, menikmati firman-Mu. Kami butuh firman-Mu yang akan menuntut setiap langkah kami, khususnya dalam keadaan seperti ini Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Bapa, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1, saya bacakan buat saudara. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Haleluya. Saudara, saya terlalu percaya ini ayat sudah tidak asing lagi buat saudara. Banyak kita sudah mendengar hamba-hamba Tuhan mengupasnya, saudara. Tapi hari ini coba kita mau belajar, saudara. Pernah tidak saudara berpikir, kenapa Yusuf yang dipilih oleh Allah? Kenapa Yusuf yang dipilih, yang diberi mimpi 12 berkas, 11 berkas menyembah kepada berkasnya dia, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada bintangnya dia. Kenapa Tuhan memilih Yusuf? Saudara, kenapa tidak kakak-kakaknya? Banyak kakak-kakaknya yang lebih kuat, lebih besar, lebih layak untuk yang dipakai gitu loh. Kenapa Yusuf masih kecil, masih muda, dan yang luar biasanya Yusuf dipakai di sini. Saudara, kenapa dia? Ini yang luar biasa, saudara. Bukan karena masalah dia adalah anak yang paling anak yang lahir dari masa tuanya si bapaknya. Enggak, dia bukan anak yang paling terakhir, bukan paling muda. Ada Benyamin, ada adiknya lagi. Saudara, ternyata seperti ini, saudara. Manusia kita boleh tua, tapi umur manusia roh kita belum tentu sama. Saya ulang lagi. Manusia kita boleh tua, tetapi umur manusia roh kita belum tentu sama. Yusuf boleh masih muda, tetapi manusia rohnya, umur manusia rohnya itu lebih dewasa daripada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya berbuat jahat, dia tidak kompromi. Kakak-kakaknya berbuat jahat, dia tidak kompromi, tidak apatis. Dia bisa berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dia ngadu kepada bapaknya, sekalipun akibatnya dia akan dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini yang terjadi. Saudara, kenapa Tuhan memilih Yusuf, bukan memilih kakak-kakaknya? Karena umur rohani, manusia roh daripada Yusuf itu lebih dewasa. Saudara mau diberkati. Saudara mau diberkati. Tuhan mencari bukan orang yang sudah tua, tapi orang yang manusia rohnya sudah dewasa. Itulah pola kerjanya Tuhan untuk bisa memakai Yusuf sehingga dia menjadi orang-orang yang terkenal, yang luar biasa, perdana menteri menyelamatkan bangsa-bangsa. Ada lagi contohnya saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 19-20. 1 Samuel 3 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Lihat, di sini pun kita lihat. Kenapa Samuel yang dipilih oleh Tuhan? Nah, firman-Nya baru ada di sana kembali. Kenapa Samuel? Kenapa bukan Hofni dan Pinehas?
Samuel tinggal pada keluarga Imam Eli. Imam loh saudara. Dia tinggal pada keluarga Imam Eli. Imam Eli punya anak Hofni dan Finehas, yang jauh lebih dewasa, jauh lebih tua daripada Samuel. Siapa Samuel? Samuel adalah kalau boleh dibilang anak pungut. Kalau dibilang itu bukan anak asli. Itu anak titipan, pemberian, anak karena Nazar. Ibu daripada Samuel adalah Hana. Ibu Hana mandul dan dia bernasar kepada Tuhan kalau sampai dia hamil, anak ini akan melayani Tuhan. Dan itulah Samuel. Saudara, Samuel luar biasa. Samuel luar biasa. Dia lebih dewasa daripada kakak-kakaknya atau anak-anak dari Hofni dan Finehas yang berbuat jahat, yang berzina. Saudara, itu yang dilakukan. Oleh karena itu sekarang hari ini Tuhan, saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara, kita harus mempersiapkan manusia roh kita untuk dewasa. Manusia jasmani kita setiap hari kali kita beli makan. Manusia roh kita juga harus makin hari makin bertumbuh, makin dewasa. Hari ini kita mulai belajar. Kenapa? Kita mau belajar hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah manusia rohani. Siap diberkati, amin. Manusia rohani. Kita akan memulai, saudara. Kenapa manusia rohani kita kok tidak dewasa? Apa yang menghambat manusia roh kita? Usia manusia roh kita itu tidak dewasa. Kenapa? Saudara, mari kita buka Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai dengan 9. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai dengan 9. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai dengan 9. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang, Bani Naftali dan Bani Sebulon, bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Pison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau terus maju, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara, inilah yang membuat manusia roh kita tidak jadi dewasa. Sebagaimana firman Tuhan. Saudara, di sini ada Deborah, Sisera, Deborah dan Barak. Saudara, Israel dikuasai saudara selama 20 tahun oleh Raja Kanaan, dan panglima daripada Raja Kanaan itu adalah Sisera yang sangat luar biasa, saudara. Mereka sudah dijajah 20 tahun, dikuasai 20 tahun. Saudara, kemudian ada Deborah adalah nabiah. Orang-orang konseling kepada nabiah itu, kepada Deborah konseling, ngobrol, dan Tuhan berbicara kepada Deborah bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan orang Israel. Kemudian Deborah berkata gini, Barak, panggil Barak sini, panggil Barak di sini. Barak sini, Barak. Tuhan berbicara bahwa Sisera akan diserahkan ke dalam tanganmu. Ayo, siapkan 10.000 tentaramu. Pergi. Tuhan akan membawa ke sana, Sisera dibawa ke sana, dan Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Apa kata Barak? Barak berkata dalam ayat 9, kalau engkau ikut, aku ikut. Kalau engkau tidak ikut, aku tidak ikut. Inilah saudara, kenapa manusia roh kita tidak bertumbuh dewasa? Kenapa? Karena kita aman jadi orang yang kedua. Kita nggak berani tampil. Kita nggak berani tampil. Kita tidak berani tampil ke depan. Saudara, siapapun saudara, jangan bersembunyi di belakang. Jangan bersembunyi di belakang. Selama kau terus bersembunyi di belakang seseorang, tidak berani tampil, karena kau tidak pernah akan bisa melatih, melihat manusia rohmu itu dewasa. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang di tempat ini karena dia berpikir ini, sudah papanya kan pendeta, papanya gembala sidang, papanya itu penginjil, anak-anaknya otomatis. Saudara, tidak bisa otomatis. Manusia roh kita itu adalah pribadi. Pribadi kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata karena bapak kita gembala sidang, karena orang tua kita pendeta, kita langsung manusia roh kita dewasa. Contohnya begini saudara, ada anak gembala sidang ditanya sama jemaat gini, nah kalau kamu dewasa kamu mau jadi apa? Anak itu berkata gini, aku mau jadi
pengusaha, orang kaya. Kenapa kamu mau jadi orang kaya? Kenapa kamu menjadi pengusaha? Kamu kan anak gembala sidang. Kamu harus ikutin papamu. Kamu harus gantiin papamu. Oh enggak. Kenapa kamu seperti itu? Saya mau jadi pengusaha saja. Saudara, kalau pendeta jadi pengusaha, dengan pengusaha jadi pendeta itu berbeda. Kalau pendeta jadi pengusaha, saudara, pasti dimakan orang, pasti kena ketipu. Kenapa? Pendeta biasa baik mengampuni. Dia tidak tahu di dunia persilatan itu seperti apa. Seperti anak domba di tengah serigala semua. Kena itu pendeta yang menjadi pengusaha ketipu. Itulah kalau pendeta jadi pengusaha pasti ketipu, karena dia tidak tahu jahatnya dunia. Tapi kalau pengusaha jadi pendeta, yang ditipu penjemaat. Dengan firman Tuhan, dalam nama Yesus, jemaat berpikir ini pendeta, tidak taunya serigala kemakan. Itu saudara, bedanya pendeta dan pengusaha dengan pendeta. Tapi saya sudah bertobat. Amin. Pengusaha jadi pendeta sudah bertobat. Haleluya. Saudara, kita tidak bisa berkata seperti itu. Semua kita samakan, pendeta dan pengusaha. Anak itu, kenapa anak itu mau jadi pengusaha? Kenapa kamu mau jadi pengusaha? Dia berkata begini, saudara. Aku minta sama papa sepatu Nike. Papa bilang apa? Doa sama Tuhan. Capek doa sama Tuhan. Kapan dapatnya? Enakan teman saya, anak pengusaha. Anak pengusaha, dia minta sepatu Nike sama papanya, minta sepatu Nike sama mamanya. Besok dapat. Saya doa, kata itu anak, sebulan baru dapat. Itu juga kalau sebulan dapat, 2 bulan baru dapat, keburu hilang, modelnya keburu ketinggalan, lama, capek. Saudara, ini yang terjadi. Tidak mesti kalau dia anak hamba Tuhan, umur rohaninya akan dewasa. Bedanya seperti, kenapa manusia roh kita? Saudara, bedanya antara seperti ini, saudara. Kalau saudara minta sama manusia, sama orang tua, saudara dapat uang, dapat barang. Tapi kalau saudara minta sama Tuhan, 2 bulan baru dapat. Kira-kira saudara mau pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Jujur, secara daging kita milih, minta langsung dapat. Tapi kalau kita minta sama Tuhan 2 bulan atau 3 bulan baru dapat, di situ ada kesaksian berkata, luar biasa ya. Orang bisa tahu, Tuhan tahu, Tuhan kasih aku tanpa harus pakai uang. Ada orang yang tergerak, aku dapat dikirimin ini sepatu sesuai dengan keinginanku. Luar biasa, Tuhan baik. Itulah saudara, itu manusia roh kita yang akan bersaksi betapa indahnya, betapa luar biasanya. Berapa banyak kita di sini maunya sebagai orang yang kedua. Barak, disuruh berperang, dia berkata enggak. Kalau Deborah tidak ikut, dia tidak jalan. Kalau Deborah pimpin, dia baru akan jalan. Bahkan Deborah berkata apa di ayat ke-9-nya? Saudara lihat, ayat ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Lihat, Barak bersembunyi di belakang, tidak berani tampil. Dan akhirnya kalau kemenangan itu terjadi, Deborah lah yang dapat nama. Deborah yang berjalan, Deborah yang punya kehormatan, bukan si Barak. Saudara, ini yang terjadi. Berapa banyak kita tidak mau dididik oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita takut, karena kita tidak berani, kita main di belakang. Seringkali tanpa kita sadari orang tuh seperti itu. Mereka mau di belakang saja, main aman saja. Kalau misalkan justru tampil tidak mau. Tapi kalau sudah berhasil, dia yang seorang lebih kencang. Siapa? Luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa, berkat luar biasa. Kalau berhasil seperti itu. Tapi kalau gagal, dia berkata, itu dia yang suruh, dia yang jalan. Kita cuma ikut aja. Kita kan di belakang, kita tidak tahu apa-apa. Kita cuma berdoa saja. Itulah dia. Dia tidak berani tampil. Maaf saudara, tidak ada upahnya di sana. Manusia roh kita tidak pernah akan diasah, tidak pernah akan bisa didewasakan karena kita tidak berani tampil. Saudara, kita lihat
Ada contoh yang luar biasa lagi dalam Kejadian, dalam Keluaran 20 ayat 18 dan 19. Keluaran 20 ayat 18 dan 19. Lihat, saudara, 18 sampai dengan 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati." Saudara lihat, ini umat Israel. Musa mau berkata, ayo semuanya, bangsa Israel, yuk sana. Tuhan mau berjumpa, Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin berjumpa. Ayo sana. Anak, saudara, orang-orang Israel berkata apa? Mereka ngelihat guntur terus, mengguntur dengan luar biasa, ada kilat di mana-mana, gunung berasap. Mereka begitu takut dan mereka begitu gentar. Apa yang mereka katakan? Musa, engkau saja yang berbicara kepada Tuhan. Engkau yang berbicara. Musa yang didorong. Musa tampil. Musa maju. Mereka diam di rumah. Mereka cuma melihat. Yang mati nanti kan Musa, bukan mereka. Apa yang mereka Tuhan katakan kepada mereka? Saudara, inilah dia. Umat Israel tidak pernah mau berjumpa, tidak mau memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Tetapi seringkali berada selalu di belakang daripada Musa dan membiarkan Musa tampil. Selama kita terus ada di belakang, menjadi orang kedua, tidak berani tampil, saudara, manusia roh kita tidak pernah akan bisa dewasa. Itu yang terjadi. Saudara, berapa banyak ada jemaat Tuhan yang berminta didoakan sama hamba Tuhan, sama saya, saudara. Saudara, buat saya, saudara, saya happy saja, saya senang saja. Jemaat ada yang datang, tumpang tangan, doakan, kesembuhan terjadi. Saudara, kalau hal ini terjadi, saudara pilih yang mana? Saudara senang atau saya senang? Contohnya, saudara, saya ulang, kalau saudara sakit, punya problem, datang kepada saya doakan. Gak apa-apa, saya doakan. Dan kesembuhan terjadi. Amin. Kalau sembuh seperti itu, saudara yang senang atau saya yang senang? Saya yang senang. Saya yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya yang bersuka cita karena Tuhan memakai saya. Itu lebih daripada saudara. Saudara cuma ada di belakang terus. Saudara cuma mengandalkan pendeta, mengandalkan penginjil, mengandalkan gembala sidang. Dan saudara tidak berani tampil untuk berbicara langsung dan minta langsung kepada Tuhan. Saudara nanti nyesel di situ. Saya ingat dengan satu cerita. Saya ingat dengan satu kesaksian begini, saudara. Waktu saya baru menjadi pendeta, saudara. Saya teman-teman pendeta melayani itu sama-sama dengan gembala sidang. Saat itu Pak Gembala sudah pulang, sudah pergi. Ada jemaat yang datang terlambat. Jemaat datang, saudara, sakitnya, saudara. Sakitnya kanker sudah menyebar. Semua dokter di Jakarta, di Indonesia dia sudah kunjungi. Dia dari kaya sampai jadi miskin, dan dia harus pergi ke Singapura dan dia sudah tidak punya uang. Dia datang diperhadapkan dengan saya dan kami di sana. Saudara, saya jujur, kita sama-sama pendeta, kita juga manusia, saudara. Kita main dorong-dorongan, udah lu yang doain gitu, saudara. Sampai akhirnya mau nggak mau harus saya yang didorong di sana, saudara. Saya yang didorong, kamu yang tampil di sana. Jujur, saudara, saya melihat orang itu, saudara. Saya melihat orang itu sudah parah. Hati saya berkata, ini parah, stadium 4, dokter sudah angkat tangan. Ini pasien seperti ini jemaat seperti ini penyakit seperti ini makanannya Pak Pariadi. Itu bukan makanan saya bisa apa, saudara? Tapi karena sudah didorong seperti itu, saudara, saya juga tidak tahu saya harus berdoa seperti apa. Tapi saya harus berdoa, saudara. Saya cuma mengangkat tangan di sana. Saya berkata, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas anak ini, Bapak. Belas kasihan-Mu turun atas jemaat ini, Tuhan. Tuhan, berikan kesempatan kepada dia. Jamah dia, Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya sampai tidak bisa lagi berdoa. Saya tidak tahu lagi. Karena apa? Karena apa yang saya dengar sudah parah, stadium 4. Dokter-dokter Indonesia juga pada tidak bisa, tidak ada harapan lagi. Itu yang mengganggu dan menguasai. Saudara, saya tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan luar biasa. Saudara, sekali lagi saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Amin. Dia melihat, firman-Nya sesuai dengan firman Tuhan berkata,
begitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, begitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Begitu kita berkata kita tidak mampu, maka kekuatan daripada Tuhan turun menyertai. Saudara, saya cuma berdoa, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan, atas anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kasihani Tuhan. Kalau soal hal ini, sakit penyakit ini datang dari iblis, Tuhan, kami ikat patahkan kau di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, jamah dia, Tuhan, pulihkan Tuhan, lepaskan, bebaskan dia, sembuhkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Belas kasihan Tuhan, saya cuma berkata, belas kasihan Tuhan turun menyertai yang berkati. Saudara, itu yang saya tahu. Yang terjadi 2 minggu kemudian saya dengar dari saudara yang berkata, dia sudah sembuh. Ada amin, saudara. Haleluya. Saudara luar biasa. Saudara luar biasa. Saudara, maaf saudara. Kalau sekiranya itu terjadi kepada saudara yang sakit, keluar biaya banyak, harus pergi ke Singapura, ongkosnya, biayanya semua mahal. Saudara, dan begitu saudara datang kepada hamba Tuhan, begitu datang saudara kepada saya, didoakan kesembuhan terjadi. Maaf kata, saudara yang mau kasih saya uang atau saya yang mau kasih saudara uang? Halo? Saudara yang harusnya keluar uang, tapi saudara kesembuhan terjadi. Saya tanya, saudara kalau sudah sembuh, saudara datang, saudara mau kasih saya uang atau saya mau kasih saudara uang? Saudara, saya mau kasih saudara uang. Bukan saudara kasih saya uang, saya kepingin ngasih saudara uang. Kenapa? Perasaan saya berkata, yes, Tuhan luar biasa, Tuhan baik luar biasa. Yes, senang itu manusia roh saya. Itulah saudara, berbeda ya. Manusia daging kita, kita berharap dalam hal seperti ini kita dapat persembahan. Itu manusia daging kita. Tapi manusia roh kita berkata, kita begitu excited, begitu sukacita sampai kita yang mau memberi karena senangnya luar biasa. Saudara, dari mulai hari itulah manusia roh saya terus bertumbuh dan bertumbuh. Sampai satu saat saudara, gembala sidang, saya waktu itu masih pengusaha saudara. Waktu itu saya masih punya sebagai pengusaha. Pak Gembala Sidang, Pak Pariaji berkata begini, Pak Mul, Tuhan berbicara sama Pak Pariaji, hati-hati ya, perusahaanmu akan ditipu, akan dimakan orang. Itu yang terjadi, itu kabar yang saya dengar. Jujur saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara punya perusahaan, tiba-tiba Gembala Sidang berkata, hati-hati ya, kamu, perusahaanmu akan ditipu, akan dimakan orang, hati-hati. Kira-kira saudara mendengar perkataan seperti itu, saudara senang atau saudara sedih? Saudara, apakah saudara berkata gini, Pak Pendeta, Pak Pariaji, tolong, tangking, tolong, nama Yesus Tuhan, usir Tuhan, jangan sampai. Siapa yang mau dimakan orang? Siapa yang mau? Saudara, jujur, jawaban saya waktu itu, senang banget saya. Gila kali saya. Kok mau dimakan? Kok saya senang? Gila apa saya? Saudara, pikiran saya seperti ini. Oh, Tuhan tahu saya loh. Tuhan tahu pekerjaan saya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama saya. Dan Tuhan sayang sama saya. Tapi karena saya tidak bisa dengar suara Tuhan, maka Tuhan pakai Gembala Sidang untuk berbicara sama saya. Saya senang luar biasa. Saudara, ini yang terjadi. Itu yang saya mau berkatakan, manusia daging dan manusia roh. Jujur, secara manusia daging, kita tidak mau bangkrut, tidak mau tertipu. Tapi manusia roh saya melihat dari sudut pandangan yang berbeda. Tuhan tahu saya punya pekerjaan, Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan memperingatkan saya. Karena saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka Tuhan pakai Gembala Sidang untuk berbicara sama saya. Yes, saudara, kan emang akhirnya kemakan juga saya, tertipu juga saya. Tapi itulah yang terjadi, manusia roh saya makin sukacita, makin bertumbuh, dan makin luar biasa. Oleh karena itu saudara, yang pertama adalah yang pertama adalah jangan asik dengan orang kedua. Jangan takut tampil. Kalau kita tidak tampil, kita tidak pernah akan bisa memiliki pengalaman pribadi bersama dengan dia. Manusia roh kita tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berdewasa. Karena apa? Karena kita selalu di belakang, kita selalu di belakang. Yang kedua kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Firman-Nya berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Saudara,
Manusia lahiriah, manusia batiniah. Kalau fokus kita masalah cuman masalah lahiriah semata-mata, kita takut menderita, kita takut sakit, kita takut membayar ini semua, manusia roh kita tidak akan tampil. Ingat saudara, setiap pendewasaan harus ada proses. Saudara saya percaya saudara tahu namanya kelapa. Saudara tahu kelapa? Tidak mungkin terjadi santan kalau kelapa itu tidak diperas. Kalau saudara mau santan tanpa mau mengalami pemerasan daripada proses itu, saudara tidak pernah akan menikmati santannya. Saudara lihat keju, susu tidak pernah akan jadi keju kalau tidak mengalami proses. Kalau saudara mau menikmati keju tanpa ada proses dan mengalami proses, saudara tidak pernah akan bisa itu. Oleh karena itu, kenapa manusia roh kita tidak dewasa? Karena kita tidak mau diproses. Kita takut menderita. Kita mau menjadi orang yang kedua saja. Kita lihat satu cerita satu perikop yang luar biasa dalam Kisah Rasul 12 ayat 11. Kisah Rasul 12 ayat 11. Firman-Nya berkata, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Lihat, saudara, Petrus, saudara, ini yang terjadi, saudara. Petrus ditolong malaikat Tuhan. Tuhan kirim malaikat untuk menolong dia. Amin. Pertanyaan saya, Petrus ditolong di luar penjara atau di dalam penjara? Petrus ditolong di dalam penjara, bukan di luar penjara. Petrus dirantai kaki dan tangan, jeruji pintu semua besi. Saudara, malaikat datang, rata rantai rontok, runtuh, terbuka. Dia jalan, pintu terbuka. Dia jalan, pintu terbuka. Dia jalan, pintu terbuka. Dia jalan, pintu terbuka. Sampai di luar dia berkata, oh benar, Tuhan kirimkan malaikatnya. Aku bebas, aku bebas. Saudara, inilah namanya mengalami manusia roh kita bertumbuh. Bukan di luar, tapi di dalam. Mengalaminya dia di dalam penjara. Tuhan tidak menolong Petrus di luar, tapi Tuhan ada di tengah masalah, di tengah problem. Oleh karena itu, jangan pernah takut kalau Tuhan izinkan kita ada dalam masalah. Justru dalam ada masalah seperti itulah Tuhan ada di sana. Ada amin? Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau lihat, Tuhan menjawab doa Sadrak, Mesak, Abednego? Tidak. Tuhan tidak menjawab doanya. Dan Tuhan ada di mana? Di dalam api yang panas. 3 orang dilempar, tetapi ada 4 orang di sana. Immanuel, Tuhan yang menyertai, ada di sana. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan bisa bersaksi. Rambutku nggak bakar, nggak terbakar, nggak ada bau angus. Luar biasa, luar biasa. Kapan, di mana? Di dalam api. Di dalam api mereka melihat, dan disitulah manusia roh mereka berkata, yes. Pendewasaan, mereka melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan. Bukan secara fisik, tetapi mereka melihat dengan luar biasa Tuhan menyertai, memberkati. Oleh karena hari ini saudara, siapapun kita di tempat ini, virus corona begitu lama menyertai, memberkati. Sekarang saya bertanya sama saudara, saudara bisa memakai virus corona itu membuat jadi saudara takut, khawatir, dan cemas? Atau saudara bisa memakai virus corona itu sebagai sarana untuk membentuk manusia roh kita, dididik? Justru oleh karena ada virus corona seperti inilah manusia roh kita dididik, manusia roh kita didewasakan. Karena dalam saat-saat seperti ini kita bergumul, kita berserah, kita percaya Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan seperti ini Tuhan ada menyertai kita. Ada amin? Saudara, saya terlalu banyak kesaksian-kesaksian saat-saat COVID-19 seperti ini. Justru dalam keadaan seperti inilah Tuhan buka jalan, Tuhan buka usaha, Tuhan buka satu wawasan, Tuhan buka satu terobosan-terobosan yang luar biasa. Satu pintu ditutup oleh COVID-19, 1000 jendela Tuhan siap untuk memberkati buat saudara-saudara. Amin. Kalau saudara tidak kecewa, saudara tidak putus asa, saudara tetap berpengharapan kepada Dia, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tundukkan kepala kita, berdoa. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan, didik kami Bapak melalui persoalan, melalui masalah, membentuk manusia roh kami Bapak makin hari makin didewasakan. Ampuni kami kalau manja, ampuni kami kalau kolokan Tuhan, kalau kami takut
Tuhan selalu mau menjadi orang kedua di belakang daripada orang tidak berani tampil. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan melalui masalah problem yang kami hadapi, kami akan belajar tampil bersama dengan Engkau, menikmati penyertaan-Mu Bapa, mengiringi perjalanan hidup kami, melewati masalah-masalah kami dengan kemenangan daripada-Mu. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dalam keadaan seperti ini Tuhan. Jangan tinggalkan mereka, sertai mereka senantiasa, bimbing mereka senantiasa, supaya dalam keadaan seperti ini Tuhan, sungguh-sungguh mereka makin hari makin dewasa. Berkati negara kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran yang terendah Tuhan. Biar kesatuan hati ada menyertai memberkati, supaya setiap kami semuanya diberkati melalui COVID-19 ini Tuhan. Kami semua diberkati, negara kami diberkati, ekonomi negara kami diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom.